Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu sedang bersantai di ruang tamu. Tiba-tiba, dari celah lantai atau balik lemari, seekor ular kuning melata masuk ke dalam rumahmu. Jantungmu seakan berhenti, bukan karena takut akan bisa ularnya, tapi karena sebuah pertanyaan besar langsung menghantam pikiran. Ada apa ya dengan ini? Apa ini sekadar kebetulan atau ada pesan di balik kejadian ini? Rasa merinding merambat dari ujung kaki hingga tengkuk. Di saat yang sama, kamu teringat pada orang-orang terdekat, tetangga yang belakangan bersikap aneh, saudara yang tiba-tiba menjaga jarak, atau rekan kerja yang dulu akrab tapi kini seperti menyimpan sesuatu. Sebuah ketakutan baru muncul. Bukan pada ularnya, tapi pada kemungkinan bahwa makhluk melata itu adalah utusan dari alam lain untuk memberi peringatan tentang manusia di sekitar kita. Apakah kamu pernah mengalami momen seperti ini? Saat alam seolah berbicara dan kita dipaksa untuk berhenti sejenak, merenung, lalu bertanya pada diri sendiri. Siapa sebenarnya yang patut aku curigai di sini? Dalam tradisi kepercayaan masyarakat Nusantara yang kental dengan nuansa spiritual, kehadiran ular di dalam rumah memang sering dianggap sebagai pertanda. Namun ketika yang muncul adalah ular kuning, warnanya yang mencolok itu seakan memberi penekanan khusus dalam konteks Islam. Kita tidak bisa serta-merta menganggap setiap fenomena alam sebagai pertanda buruk atau baik tanpa dasar yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk kemunculan hewan, adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hikmah di baliknya. Namun, ada beberapa riwayat yang penafsiran ulama yang sering dijadikan rujukan ketika membicarakan ular, terutama dalam hubungan dengan urusan manusia dan pergaulan. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah ketika Nabi Muhammad SAW bersabda tentang ular yang terdiam di dalam rumah. Dalam sebuah riwayat, beliau memerintahkan untuk membunuh ular yang berada di dalam rumah. Namun dengan catatan khusus, ada ular yang diperbolehkan untuk dibunuh karena membahayakan, ada pula yang diberi jaminan atau amnesti karena dikhawatirkan ia adalah penghuni rumah sebelumnya yang berubah bentuk. Namun hadis-hadis ini lebih berkaitan dengan hukum praktis membunuh ular untuk keamanan, bukan secara spesifik tentang ular kuning sebagai pertanda musuh. Lalu dari mana muasal keyakinan bahwa ular kuning adalah simbol adanya musuh dari kalangan dekat? Secara lebih luas, dalam kajian tafsir mimpi dan pertanda dalam Islam, warna kuning sering dikaitkan dengan penyakit, kecemburuan, atau sifat hasad. Dalam Al-Quran, warna kuning disebutkan dalam konteks orang-orang yang berpenyakit dalam hati, munafik, atau dalam cerita tentang orang yang dilanda kefakiran hingga kulitnya menjadi kuning. Namun ini adalah interpretasi simbolis yang tidak bisa dijadikan hukum pasti. Yang jelas, Islam sangat melarang umatnya untuk berprasangka buruk, suuzon tanpa dasar yang jelas. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa." Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi jika kita melihat ular kuning masuk rumah, langkah pertama yang diajarkan Islam adalah tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa itu adalah tanda akan adanya musuh. Bisa jadi itu hanyalah seekor ular yang tersesat mencari makan atau tempat berlindung dari panas atau hujan. Namun, mengapa banyak orang terutama di Indonesia sangat percaya bahwa ular kuning adalah pertanda khusus tentang hubungan sosial? Ini adalah perpaduan antara pemahaman agama yang diinterpretasikan secara lokal dengan kepercayaan adat yang sudah lama beredar.
Dalam beberapa budaya, ular dianggap sebagai makhluk yang bisa menjadi jembatan antara alam manusia dan alam gaib. Warna kuning yang identik dengan kewaspadaan atau peringatan dalam kehidupan sehari-hari seperti garis kuning di jalan dianggap memperkuat makna peringatan tersebut. Jadi ketika ular kuning muncul, masyarakat seolah mendapat isyarat untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Sekarang, mari kita masuk ke dalam skenario yang lebih konkret. Bayangkan, kamu adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki kehidupan sosial yang cukup aktif di lingkungan RT. Suamimu bekerja di luar kota, anak-anakmu sekolah. Kamu sering mengikuti arisan, pengajian, dan kegiatan ibu-ibu lainnya. Suatu sore saat kamu sedang menyiapkan makan malam, dari arah dapur kamu melihat sesuatu yang kuning melata pelan di dekat tempat sampah. Kamu teriak, suamimu datang dan bersama-sama kalian berhasil mengusirnya keluar. Setelah kejadian itu kamu merasa tidak nyaman. Kamu mulai mengingat-ingat beberapa minggu terakhir ada tetangga yang tiba-tiba bersikap sangat baik, menanyakan keuangan keluargamu atau menawarkan bantuan yang terlalu berlebihan. Ada pula teman pengajian yang dulu selalu duduk di sebelahmu, kini selalu mencari alasan untuk menjauh atau bahkan terlihat berbisik-bisik saat kamu lewat. Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggumu. Apakah ular kuning itu memberitahumu bahwa di antara orang-orang yang tampak baik itu ada yang menyimpan niat tidak baik? Apakah ada yang iri dengan keharmonisan keluargamu? Ataukah ada yang diam-diam menyebarkan fitnah? Disinilah pentingnya membedakan antara was-was yang datang dari setan dengan peringatan dari Allah melalui tanda-tanda alam. Setan sangat senang menggoda manusia untuk selalu curiga dan membenci sesama tanpa bukti yang jelas. Ia akan memperbesar persepsi kita bahwa semua orang di sekitar kita adalah musuh. Sementara itu, jika Allah menghendaki, sebuah kejadian di alam bisa menjadi pengingat bagi kita untuk lebih berhati-hati, lebih selektif dalam menjaga pergaulan, dan lebih memperkuat hubungan dengan Allah agar terlindung dari niat buruk manusia. Dalam Islam, cara terbaik untuk menghadapi keraguan semacam ini adalah memperbanyak doa, istighfar, dan meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Doa pagi dan petang, seperti membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas adalah benteng yang sangat kuat. Juga menjaga wudhu dan sholat tepat waktu akan menjernihkan hati dari bisikan negatif. Selain itu, Islam mengajarkan etika pergaulan yang sangat detail. Dalam berinteraksi, kita dianjurkan untuk bersikap jujur, amanah, dan menjaga lisan. Kita juga diajarkan untuk tidak terlalu dalam mencampuri urusan orang lain tanpa izin, dan tidak terlalu terbuka tentang aib atau kelemahan diri sendiri kepada sembarangan orang. Karena semakin kita terbuka tentang hal-hal pribadi, semakin besar peluang orang lain untuk mengetahui celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk menyakiti kita. Jadi, jika setelah kejadian ular kuning itu kamu merasa perlu untuk lebih berhati-hati, itu adalah respons yang wajar. Namun, hati-hati bukan berarti curiga buta. Hati-hati berarti memperbaiki kualitas pergaulan, lebih selektif dalam memilih teman curhat, lebih menjaga privasi keluarga, dan lebih memperkuat komunikasi internal di dalam rumah tangga. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Ular dalam banyak budaya adalah simbol transformasi, kesembuhan, dan juga kebijaksanaan. Dalam mitologi Yunani, ular adalah simbol Asklepios, dewa kesembuhan. Dalam tradisi Jawa, ular sering dianggap sebagai penjaga harta karun atau simbol kekuatan gaib. Jadi, secara metaforis, kemunculan ular kuning bisa juga diartikan sebagai peringatan agar kita bertransformasi menjadi pribadi yang lebih waspada dan bijaksana dalam bersosialisasi. Ia seperti tamu tak diundang yang datang untuk mengingatkan,
Hei, lihat sekelilingmu, ada yang perlu diperbaiki dalam cara kamu berhubungan dengan orang lain. Namun kembali lagi, semua ini adalah interpretasi. Yang paling utama dalam Islam adalah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit menyatakan bahwa ular kuning adalah pertanda musuh dari dekat. Yang ada adalah perintah untuk berbaik sangka, kecuali ada bukti yang jelas. Jadi jika kamu atau orang lain mengalami kejadian ini, langkah pertama adalah beristighfar dan memohon petunjuk kepada Allah. Langkah kedua adalah mengevaluasi diri sendiri, apakah selama ini ada yang kurang dalam cara kita berinteraksi. Apakah kita pernah menyakiti orang lain secara tidak sadar? Apakah kita terlalu mempercayai orang dengan mudah? Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk introspeksi dan perbaikan. Kemudian, langkah ketiga adalah mengambil tindakan praktis. Jika memang ada orang tertentu yang membuatmu tidak nyaman, coba perbaiki hubungan dengan cara yang Islami. Saling mendoakan, saling memaafkan, atau jika perlu menjaga jarak dengan tetap menjaga adab. Jangan sampai kita terjebak dalam permusuhan yang tidak perlu, karena itu justru akan menambah dosa dan keruhnya hati. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu siapa penghuni surga? Yaitu setiap orang yang rendah hati, yang apabila dia berbuat kebaikan, dia takut kalau tidak diterima. Dan apabila dia berbuat keburukan, dia berharap kalau dia diampuni." Hadis riwayat Bukhari. Jadi sikap rendah hati dan selalu memohon ampun adalah kunci utama dalam menghadapi segala situasi, termasuk ketika kita merasa ada ancaman dari sekitar. Sekarang, coba kita bayangkan skenario lain. Kamu adalah seorang pemuda yang baru saja memulai usaha. Ular kuning muncul di halaman belakang rumahmu yang digunakan sebagai gudang kecil. Kamu tidak terlalu percaya pada pertanda, tapi karena banyak orang tua di kampungmu yang berkomentar, "Wah, hati-hati ya, itu pertanda ada orang dekat yang iri dengan usahamu." Kamu jadi berpikir ulang. Kamu mengingat teman-teman yang dulu sering berkumpul, tapi belakangan mereka seperti menghindar atau menanyakan detail keuntungan usahamu dengan nada yang aneh. Kamu mulai membatasi informasi yang kamu bagikan di media sosial. Kamu lebih berhati-hati dalam menerima tamu yang ingin melihat proses produksi. Apakah ini berarti kamu menjadi paranoid? Tidak juga. Ini adalah bentuk kehati-hatian yang sehat. Dalam dunia bisnis, kewaspadaan terhadap pesaing atau orang yang iri adalah hal yang wajar. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berikhtiar atau berusaha. Dan salah satu bentuk ikhtiar adalah menjaga diri dari potensi bahaya. Jadi, jika ular kuning itu membuatmu lebih waspada, itu adalah hal yang positif asalkan tidak sampai merusak hubungan baik dengan orang lain tanpa alasan yang jelas. Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa warna kuning pada ular juga bisa diartikan sebagai peringatan dari Allah agar kita lebih memperhatikan kesehatan. Dalam beberapa penafsiran, warna kuning dikaitkan dengan penyakit kuning, hepatitis, atau kelemahan fisik. Jadi bisa jadi, selain sebagai peringatan sosial, kemunculan ular kuning juga bisa menjadi isyarat untuk lebih memperhatikan kesehatan diri sendiri dan keluarga. Apakah selama ini kita selalu lelah bekerja, mengabaikan pola makan, atau tidak memperhatikan gejala-gejala kecil pada tubuh? Mungkin ini adalah saatnya untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan, karena tubuh yang sehat akan memudahkan kita dalam beribadah dan beraktivitas. Dalam banyak kisah nyata yang beredar, ada yang mengatakan bahwa setelah mengusir ular kuning, mereka menemukan bahwa ada tetangga yang ternyata telah lama menyimpan dendam karena masalah sepele, atau ada rekan kerja yang diam-diam melaporkan hal-hal buruk tentang mereka kepada atasan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa setelah kejadian itu,
Mereka justru menjadi lebih dekat dengan keluarga dan teman-teman yang sebenarnya, karena mereka belajar untuk lebih menghargai orang-orang yang tulus. Jadi intinya, ular kuning bisa menjadi katalisator untuk introspeksi sosial, bukan sebagai penentu nasib. Dari semua pembahasan ini, kita bisa menarik satu kesimpulan utama. Kemunculan ular kuning di rumah memang sering dianggap sebagai pertanda akan adanya musuh dari kalangan dekat atau perlunya kehati-hatian dalam pergaulan. Namun dalam Islam, keyakinan ini harus dibarengi dengan pemahaman yang benar tentang tauhid dan sikap berprasangka baik. Kita tidak boleh terjebak pada takhayul yang justru menjauhkan kita dari Allah. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, berlindung kepada Allah dari segala kejahatan, termasuk kejahatan orang-orang di sekitar kita. Kedua, mengevaluasi hubungan sosial kita, apakah selama ini ada yang perlu diperbaiki. Ketiga, mengambil langkah praktis untuk menjaga diri dari keluarga, tanpa harus mencurigai semua orang. Keempat, selalu berbaik sangka kepada sesama muslim, kecuali ada bukti yang jelas tentang keburukannya. Dan yang terpenting, jadikan setiap kejadian, termasuk kemunculan ular kuning, sebagai momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya kepadanya lah kita memohon perlindungan dan petunjuk. Jadi, jika sesuatu hari nanti kamu melihat ular kuning melata di dalam rumahmu, jangan langsung panik atau curiga berlebihan. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat dan memohonlah kepada Allah agar diberi hikmah di balik kejadian ini. Kemudian dengan hati yang tenang amati sekelilingmu. Mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam cara kamu bersosialisasi. Mungkin ada yang perlu dijaga lebih ketat privasinya, atau mungkin ini adalah saatnya untuk lebih memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan keluargamu. Yang jelas, jangan biarkan kejadian ini menjadi sumber kegelisahan yang berkepanjangan, karena kegelisahan hanya akan merusak ketenangan jiwa dan kualitas ibadah kita. Dan ingatlah, dalam Islam, setiap ujian atau peringatan dari Allah pasti diiringi dengan kemudahan. Jika kita diingatkan untuk lebih berhati-hati, itu berarti Allah masih menyayangi kita dan ingin kita terhindar dari bahaya yang lebih besar. Jadi sambutlah peringatan ini dengan sikap positif, perbaiki diri, perkuat iman, dan jalinlah hubungan dengan sesama secara lebih bijaksana. Karena pada akhirnya, pertahanan terbaik dari segala bentuk kejahatan, baik dari manusia maupun dari makhluk lain, adalah ketakwaan kepada Allah dan keikhlasan dalam beramal. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat dan ingin mendapatkan pembahasan menarik lainnya seputar Islam, spiritualitas dan kehidupan sehari-hari dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa untuk like video ini. Berikan komen di bawah tentang pengalamanmu atau pertanyaan yang ingin kamu ajukan. Share ke teman-temanmu yang mungkin sedang mencari jawaban. Dan yang paling penting, subscribe channel Sparatus Sakral ini agar kamu tidak ketinggalan update terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.